كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wafakumullah. Hayakumullah, ahlan wa sahlan. Yang saya ingin tanyakan, tadi kan Ustadz menjelaskan tentang keutamaan dari kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyak hal keutamaan yang dijelaskan oleh Ustadz terkait apakah dari rezekinya, dari dimudahkannya urusannya dalam hal di dunia ataupun di akhirat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mensinkronkan dengan kalau kita baca sirah para ulama salaf, di mana kehidupan mereka di dunia itu banyak musibah, Ustaz. Artinya, apakah mungkin dari keluarga mereka, dari rezeki mereka, dan notabene mereka juga adalah orang yang paling kaya, orang yang bertawakal. Nah, untuk mensinkronkan dengan dengan keutamaan yang Ustaz jelaskan tadi dengan sirah-sirah para salaf tadi, gimana itu, Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, barakallahu fiik. Yang pertama, kita berbicara tentang takwa tadi ya. Takwa itu sebab rezeki. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan tawakal juga memang seperti itu. Kalau seorang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan cukupi untuk dia. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Dan di dalam hadits Imam Ahmad dari Ibnu Majah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama turzaqut tayr taqdu khimasa wa taruhu bitana." Andai kata kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan beri rezeki kepada kalian seperti burung diberi rezeki. Iya, dia pergi dalam keadaan kosong perutnya, pulang dalam keadaan sudah penuh temboloknya. Itu orang yang bertawakal dengan sebenar-benar tawakal. Tapi perlu diketahui bahwa kecukupan itu tidak mesti dalam bentuk banyaknya harta. Kecukupan itu tidak mesti dalam bentuk harta. Itu harus kita pahami. Kecukupan itu kadang terkait dengan hati. Di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah rasa cukup itu dengan banyaknya harta. Rasa cukup itu kekayaan di dalam hati, itu rasa cukup. Jadi kadang Allah beri rezeki kepadanya hal yang luar biasa. Ada rezekinya dalam bentuk ketenangan, rezekinya dalam bentuk keimanan, rezekinya dalam bentuk amalan salih. Itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih baik dari segala dunia dan isinya. Karena itu jangan kita selalu memahami kecukupan dalam hal yang zahir terkait dengan dunia. Karena dunia itu diberi untuk seorang mukmin, diberi untuk seorang kafir. Ya, musibah-musibah dan ujian itu menimpa semuanya. Mukmin dan kafir juga kena musibah dan ujian. Dan kadang seorang hamba itu diuji dengan ujian dan cobaan untuk seorang mukmin, itu menjadi pintu kebaikan, lahan ketaatan untuk dia lagi di sudut lainnya. Baik, karena itu kalau ayatnya itu jelas, takwa dan tawakal itu adalah sumber rezeki dan sumber kecukupan. Hanya saja kecukupannya itu kayak gimana, rezeki yang dimaksud itu kayak gimana, apa yang kita perlukan itu kayak apa. Nah, itu juga harus kita ketahui. Kadang kita ingin sesuatu misalnya dari harta, Allah tahu bahwa itu berbahaya untuk kita, mungkin akan mencelakakan kita. Atau seorang misalnya anak muda, dia berdoa dijodohkan dengan si fulana, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tahu itu tidak baik untuk dirinya.
diberi pilihan yang lain. Itu bentuk dari rezeki namanya. Hal yang kita tidak mengetahuinya. Karena itu seorang mukmin dia selalu berbaik sangka kepada Rabbnya. Dan selalu dia yakini bahwa apa yang diterangkan dalam ayat-ayatnya itu pasti benar. Dan itu pasti kita dapatkan. Disegerakan cepat di dunia atau disegerakan atau diakhirkan untuk kita di akhirat dan disempurnakan pembalasan di sana. Kemudian yang terakhir, setelah jawaban ini juga perlu kita periksa ya bahwa tawakal dan takwa itu ada sifat-sifatnya. Ya, kita sudah bertakwa dan bertawakal atau belum? Itu jangan sampai kita merekomendasi diri kita, oh ini saya sudah bertakwa, saya nggak diberi saya nggak diberi kemudahan. Ya mungkin saja kita belum bertakwa, sehingga kemudahan itu tidak datang kepada kita. Kelapangan tidak berpihak ke kita, karena masalahnya di kita sendiri. Maka itu bentuk dari introspeksi diri penting untuk kita semuanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.